Halo, ini Lifex Academy. Bersama saya di Ferdinand. Saya ditemani oleh seorang pakar kos-kosan yang mengerti tentang bisnis kos dan bagaimana membuat kos Anda menjadi mesin uang untuk Anda. Saya bersama dengan Iwan Kerianto. Halo bro. Halo. Ya, kita di set yang baru juga di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Bro, gue penasaran nih, lo bikin buku dan lo bikin seminar tentang kos-kosan. Aha. Kenapa lo segitu semangatnya nih, bro? Sebenarnya ini ide awalnya lo sama temen-temen ya. Betul, betul. Nah, teman-teman ini jadi foundernya dari bisnis lo atau memang cuma lo sendiri akhirnya? Sebenarnya foundernya itu gue, cuman mereka lebih ke arah support bagian mendorong aja biar Oke. idenya ini bisa terwujudkan sama terrealisasikan. Wah, luar biasa. Nah, lo sendiri pastinya kalau ngomongin kos-kosan pasti harusnya punya kos-kosan dong. Iya betul. Nah, ada berapa kos-kosan yang lo udah sekarang handle? Untuk sekarang sih yang gue punya pribadi ada 3, yang punya klien itu ada 5. Jadi klien ini dalam arti adalah gue ada build manajemen sistem kos yang dimana kita kelolain kos-kosan klien tadi gitu. Oke, dan ada 5 ya? Ada 5 untuk saat ini gitu. Dan itu semua di daerah Jakarta? Di Jakarta, untuk saat ini di Jakarta. Ada beberapa sih yang di Tangerang juga gitu. Oke, nah kalau orang kan nanya kos-kosan nih, kos-kosan memang dari zaman dulu udah jadi alat yang Iya. memang udah passive income ya. Betul. Bahkan orang bilang pintu, lu punya berapa pintu kos-kosan. Betul, betul. Nah sekarang ini kendala yang lo lihat di market tuh apa sih sebenarnya tentang kos-kosan sendiri? Kendala di market itu ada beberapa hal sih ya sebenarnya. Pertama, kendala dari market yang dalam arti adalah si target audiensnya atau calon penghuni kosnya. Yang kedua adalah kendala di market adalah dari si posisi bisnisnya, yaitu owner property cost-nya. Oke. Nah, kalau kendala dari market adalah saat ini kan kalau kita bisa lihat tuh lebih banyak ke arahnya anak-anak milenial. Di mana mereka itu lebih suka ibaratnya gue datang paid kalau bisa sesimpel mungkin. Jadi dalam arti kayak lemari, meja, kursi dan spring bed itu gue nggak mau beli lagi lah. Pokoknya itu dari si pihak Oh, properti udah siap ya? sudah ready. Jadi Oh, berarti gue datang bawa baju sama koper, gue udah bisa langsung stay. Dan memang sekarang kalau lihat penghuni kos-kosan ini sifatnya mereka lebih anak muda terus ya, kebanyakan ya? Kalau untuk market yang punya gue pribadi sama yang kita kelola, bisa dibilang 85% itu adalah orang-orang yang anak-anak milenial tadi, anak-anak muda tadi, Oke. gitu loh. Karena segmennya itu lebih ke arah anak muda, tentunya untuk spend money-nya juga mereka lebih isi dan lebih mudah untuk keluar. Kalau ada yang di dalam masalah tadi segmennya adalah mengenai problem dari si pemilik property cost, biasanya mereka punya kendala itu adalah mereka lupa atau nggak bingung cara pengelolaannya itu seperti apa gitu. Ya, kan banyak kan kos-kosan yang nggak penuh ya. Iya, Yang betul. mereka punya gedung doang, terus mereka udah lama, terus mereka bilang, aduh gila nih katanya kos-kosan rame, kok kosong nih gue. Nah, apakah dengan yang lo ajarin strategi cost investing dan lain-lain ini, mereka bisa mendapatkan ide atau memang strategi untuk menuhin kos-kosannya? So far sampai hari ini kan kita udah hampir mau 10 angkatan ya. Dengan total member Oh, hampir 10 iya, ya? Dari dengan berapa tahun ini lo? sekitar hampir mau 3 tahun lah, 2 tahun 3 setengah tahun. jangan 3. Oke. Nah, itu kita total hampir sekitar 250 member saat ini. So far yang kita pelajari adalah strategi-strategi yang kita implementasikan ini memang untuk market lokal, dan arti untuk market Indonesia ya. Yes. Jadi kalau untuk internasional gue belum riset lagi, tapi untuk lokal kita udah praktekkan. Hampir 80% dari member kita itu yang praktekin dan jalanin benar-benar sistem yang kita terapin itu berhasil biasanya. Baik dari segi pengelolaan sistemasi maupun dari sisi marketingnya gitu. Yang tadi dimana Brody tanyain untuk gimana nih buat penuhinnya itu. Nah, kita ada strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk pemasarannya. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang fasilitas kos-kosan kan ya. Kos-kosan yang menurut lo harusnya minimum standar untuk zaman sekarang tuh apa sih? Apakah cuman minimum harus ada wifi gitu atau apa lagi sih yang perlu ada? Untuk standar minimum kos itu sebenarnya adalah basicnya adalah pasti tempat tidur ya sekarang ya. Tempat tidur ya. Iya, karena kalau ada juga sih beberapa di luar sana yang gua temuin masih ada yang jual ibaratnya kamar kosongan gitu bro. Jadi ada masih ya? cuman gua pokoknya sewain kamar deh, tapi murah. Tapi furnisinya lu bayar sendiri ataupun lu beli sendiri gitu, buat investasi lagi. Jadi sedangkan yang market yang gua target adalah milenial, mereka nggak mau. Ibaratnya kalau gue mau pindah, gua nggak mau bawa barang-barang ini semua gitu. Nah akhirnya yang kita bikin standarnya adalah pertama kita pasti harus ada wifi, kedua harus ada spring bed, yang ketiga udah pasti kalau misalkan dia segmennya adalah anak-anak kuliah, kita harus sediain kursi dan meja belajar. Oke. Kemudian yang keempat adalah lemari baju, yang kelima adalah kamar mandinya kalau bisa di dalam sama toilet gitu. Oh, kamar mandi. Oh iya, ini menarik nih. Iya. Mungkin kamar mandi kan banyak
kos-kosan yang di kamar mandi di luar dan di dalam itu juga mempengaruhi juga orang mau tinggal atau enggak gitu ya? Betul, pertama mempengaruhi orang itu akan tinggal atau enggak. Yang kedua bro, itu yang paling nikmat adalah menentukan harga jual. Tentunya kalau kamar mandi lu di luar sama di dalam harga jualnya beda dan lebih menguntungkan kalau kamar mandi lu di dalam, jadi price-nya itu bisa lebih tinggi lah dibandingkan kamar mandi di luar. Luar biasa nih buat teman-teman yang ingin tahu tipsnya itu tadi Juragan Kos kita udah bilang bahwa kamar mandi dalam itu penting banget ya. Betul. Dan juga untuk anak-anak milenial yang memang mau ditargetkan harus memang punya fasilitas yang lengkap. Mereka Betul. cuma tinggal bawa koper ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya kan anak-anak milenial bisa tahu lu dari mana, kan ada ratusan dan ribuan kamar kos di sana. Gimana mereka bisa ngecek lu gitu? Lu punya webnya atau punya apanya gitu yang buat promosi gitu kayak Agodanya atau apa gitu? Kita sih sebenarnya ada beberapa strategi yang udah kita jalanin saat ini. Yang pertama kita ada tadi yang seperti Bro dibilang, kita punya website sendiri. Oke. Terus kemudian kita punya Instagram ya, sosial media lah ya, standar kita harus wajib punya. Yang ketiga adalah kita memang lagi develop aplikasinya sendiri untuk penyebaran dan pemasaran tadi. Nah, di aplikasi ini juga kita akan menggabungkan semua member kita gitu. Jadi secara nggak langsung nanti kita bisa mempromosikan member-member kita, jadi dari member untuk member gitu. Jadi member yang udah punya kos kan, Betul. dan udah pernah ikut di grupnya lo gitu dan bikin ya istilah ikutan workshop dan mereka memang udah terbukti gitu ya, Iya. akan join ke lo gitu Betul. ya. Dan di situ lo bantu mereka promosi juga dengan Iya, aplikasi ini gitu. betul. Jadi di aplikasi ini nanti kita akan promosikan juga melalui seperti sosial media. Terus kita akan masukkan ke Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads dan lain-lainnya. Jadi media promosi online itu kita bakal iklankan sehingga properti-properti yang listingnya masuk di dalam aplikasi gua ini bisa kedorong gitu. Jadi peluang untuk mendapatkan calon penghuni dan bersaing dengan properti-properti ataupun kamar kos lainnya itu lebih cepat tinggi gitu. Wow, ini luar biasa banget nih. Kalau ngelihat bahwa lu nggak cuma nyediain seminarnya doang, edukasinya ya, banyak yang di luar sana cuma edukasi kan. Betul. Nah, tapi lu juga bahkan sampai kepikiran bikin aplikasi untuk ngebantuin member lu ya. Iya. Nah, pasti orang bertanya, lu latar belakangnya itu apa sih bro? Background gue sebenarnya agak ngaco nih. Gue kuliah lulusannya accounting bro. Akunting. Lulusan accounting tapi bermain di properti yang ibaratnya lebih banyak ke sipil lah. Sipil. Teknik sipil, betul. Nah, tapi lu ngerti segala digital dan lain ini, apakah memang, kalau nggak salah lu memang sempat bikin buku ya? Betul. Bisnis Online Revolution. Iya, ya? betul. Nah, itu tentang lu ngajarin apa tuh? Mungkin sedikit kita singgung nih di sini. Di Bisnis Online Revolution ini sebenarnya gue lebih ke arahnya ngedukasi market, gimana caranya mereka bisa build sebuah bisnis online dari nol gitu. Jadi ibaratnya bagaimana mereka bisa mendapatkan uang ataupun mencari uang melalui bisnis online gitu. Nah, background gue juga sebenarnya yang tadi accounting nggak ada kaitannya sama ini. Cuman ini technically belajar dari praktek lapangan tadi gitu. Jadi hasil trial error dan hasil real life lah ibaratnya. Gue juga ya ibaratnya gue masuk ke dunia online ini dulu juga kepaksa gitu kan, kepepet butuh duit, kita akhirnya coba-coba bermain online gitu. Luar biasa. Berarti emang kalau gue lihat nih lo orangnya yang memang senang memakai segala cara dan teknik untuk memajukan bisnis lo ya. Iya betul. Dan lo sendiri kelihatannya juga aktif investasi ke diri lo sendiri ya. Gue sering lihat lo di beberapa event dan lain-lain. Kenapa penting banget? Kan lo udah laku bro. Jadi gini sih bro, sebenarnya gue punya satu prinsip hidup itu adalah never stop learning and keep earning. Jadi walaupun kita tetap menghasilkan ataupun kita tetap belajar, jangan sampai penghasilan kita juga berhenti. Dan tentunya juga kita belajar jangan berhenti, karena ilmu itu kan membuka pintu dunia dan wawasan tentunya. Dan tentunya dengan banyaknya ilmu yang kita pelajari, maka peluang-peluang ataupun cara kita mendapatkan uang itu jadi lebih besar dan lebih banyak gitu. Dan tentunya setelah kita banyak ikut seminar maupun workshop, yang tadinya cuman kita tujuan ingin dapet ilmu, di dalam itu kita kan ketemu teman-teman baru ya. Networking betul. Ketemu teman-teman baru di mana yang mungkin dari perkenalan-perkenalan tersebut akhirnya menciptakan peluang-peluang baru tadi itu. Wah, luar biasa ya, lu kepikiran untuk bikin ekosistem bahkan komunitas sendiri. Iya. Dan sejauh ini komunitas lu udah berapa orang bro? Total kayak tadi yang gue sebutin di awal, kita udah sampai 250 dan terus grow gitu, terus grow ya? Iya. Nah kalau orang-orang yang nggak cocok untuk ikutan seminar lo, yang nggak cocok nih bro, harus orang-orang yang kayak gimana menurut lo?
Biasanya yang pasti ya tadi ya, pertama mereka yang memang nggak niat belajar ataupun nggak menerima masukan ataupun mau menerima ilmu baru. Karena kalau mereka udah mengurungkan diri mereka nggak open mind, nggak mau terima masukan baru, maka kita kan susah juga sharingnya bro, mental gitu. Ibaratnya saya nggak ngomong A, dia tetap berkekeh bersih B. Ada nggak yang murid-murid kayak begitu, ada nggak? Ada juga pasti ya? ada, tetap ada yang kayak gitu. Jadi dalam arti gini, kalau misalkan dia berpikiran B, kita kasih tahu A dan dia menerima, mungkin dia pikir oh kalau A dan B itu digabungkan bisa jadi C gitu loh. Nah jadi dengan masukan-masukan ilmu tadi mereka akhirnya dapat input baru gitu. Tapi kalau mereka ngeblok, iya mereka ngeblok, jadi wawasan mereka itu terkurung juga gitu. Jadinya mereka nggak bisa grow gitu. I see. Jadi kalau kita lihat ternyata memang di dalam ilmu kos-kosan ini ternyata juga ada ilmu self development tinggi ya. Iya betul sekali. Nah, sekarang yang menarik adalah lu bikin seminar ini apakah setiap bulan atau kapan sih periodenya kalau orang pengen ikutan? Kalau untuk talk show itu gue biasanya lihat lagi jadwal kegiatan bisnis gue dulu. Oke. Jadi kalau pas renggangnya memang bisa sebulan sekali, gue adain sebulan sekali. Oke. Terus Itu kayak talk show ya? Iya, jadi kalau misalkan gue sempatnya 2-3 bulan, maka 2-3 bulan itu baru bisa. Dan tentunya itu juga gue seiring dengan Gramedia, karena buku-buku gue tadi kan ada di Gramedia. Jadi gue ikut request dari Gramedia juga gitu. Kalau misalkan Gramedia minta tolong waktu untuk dalam 1 bulan 2 kali, ya gue pasti akan cari schedule yang bisa sebulan 2 kali untuk bantu mereka juga gitu. Wow, lo sangat generous ya bro, ya nggak cuma nader outer tapi lo bener-bener pengen lihat orang lain maju, bahkan perusahaan besar lo gede Gramedia lo masih bantu ya. Iya. Wah ini sisi lainnya bro Iwan nih. Dan sebagai lo gimana sejauh ini perjalanan lo ini kan kelihatannya mulus banget nih. Apakah bener semulus itu? Atau ada cerita-cerita lain nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang mulus nggak ada lah ya. Semua Ada orang yang buka satu bisnis sampai jadi ataupun mungkin sukses banget, pasti ada hidden story-nya yang nggak mungkin untold story ya, yang nggak diceritakan di publik sana. Sometimes kan orang cuma ngeliat tuh casing luarnya dong, wah gila keren banget. Tapi struggle di belakangnya mereka kan nggak pernah tahu gitu. Nah, gue pribadi sendiri juga ngalamin hal yang sama gitu. Bahkan bisa dibilang sampai hari ini ya masalah-masalah itu pasti tetap ada. Nggak mungkin yang namanya kita create satu bisnis itu lu create langsung wah semuanya beres, nggak mungkin, pasti ada problemnya. Tapi seiring dengan tadi yang gue bilang adanya pengalaman dan ilmu setelah teman-teman dan networking tadi, untuk menyelesaikan satu masalah itu jadi jauh lebih mudah dibandingkan waktu kita mulai awal kita nggak ngerti apa-apa gitu bro. Wow, ya. Lo kalau gue lihat memang ceritanya lo sendiri, kalau ya gue nanti bisa teman-teman cari lah ceritanya Bro Iwan ya. Iya. Ada di salah satu teman gue juga namanya Christina, teman kita juga, jadi bisa baca lebih lanjut. Gue nggak akan ngebahas di sini karena menurut gue cukup panjang. Iya. Jadi buat teman-teman yang memang gue hari ini mau ajak Bro Iwan nih untuk ngasih teman-teman mau tahu nih ada nih mentor yang bisa ngajarin kos-kosan ya. Dan bukan cuman ngajarin konsep, tapi ngajarin memang sampai ke lapangan. Nah, yang gua suka adalah lo ngasih disiplin nih menurut gua. Kalau mau ikutan seminar lo atau workshop lo, minimum harus 4 hari ya? Iya, 4 hari atau 3 hari. Kenapa tuh bro? Soalnya gini, kalau misalkan mereka kan gua jelasin sedikit dulu ya. Program kerja gue adalah kita ada teori di mana kita belajar knowledge di dalam kelas. Kemudian nextnya itu kita mempraktekkan apa yang kita pelajarin. Jadi kalau misalkan mereka cuma ngambil teori, nggak dipraktekin langsung, menurut gue itu buang uang dan buang waktu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya buang waktu gue lagi, karena gue harus menjelaskan berulang kali. Yang dimana sebenarnya problem-problem yang mungkin nanti mereka temuin di lapangan itu sudah mereka dapatkan waktu mereka praktek. Jadi kalau mereka nggak bisa ikutin full, menurut gue mereka mendingan jangan join. Kalau gue pribadi. Nggak bisa setengah-setengah lah. Betul, karena bukan masalah duitnya itu ya, tapi masalah manfaat yang mereka dapetin itu maksimal atau enggak itu. Oke, sebelum gue menutup episode ini, gue mau tanya satu pertanyaan. Kenapa orang yang sudah punya kos harus ikutan workshopnya lo? Sometimes gini ya, gue ada beberapa member juga yang memang udah bisa dibilang mungkin secara pintu kamar kos yang tadi disebut udah di atas gue. Tapi secara manajemen kos mereka jauh banget di bawah gue. Dalam arti gini, mereka masih pakai traditional style. Dimana yang ibaratnya nagih aja itu nagih uang sewa, mereka tuh masih ketok-ketok pintu gitu kan. Itu menurut gue wasting time. Kalau misalkan lu masih ada 1 gedung, 2 gedung cuma 34 pintu, oke lah.
lu dari pagi sampai siang ketokin 34 pintu. Tapi waktu lu udah punya 500, 1000, 2000, bahkan 3000 pintu, lu akan habis waktu lu cuma buat getokin pintu dan lu ngontrollingnya susah banget. Nah, beberapa tips yang biasanya gue bagiin itu untuk yang udah punya kos adalah pertama kita ngerubah sistemnya dulu. Yang paling basic adalah di sistem pembayaran kosnya. Jadi yang basicnya mungkin mereka pakai uang tunai, setoran ataupun nagih manual, kita convert ke transfer. Dimana mereka hanya tinggal searching dari mutasi rekening banknya gitu. Jadi itu lu jauh lebih mudah untuk controlling dan lebih mudah untuk ngecekinnya gitu. Wow, berarti lu sendiri udah memikirkan gimana supaya pemilik kos nggak cuma punya satu hari ini, tapi ketika ke depannya sudah punya sistem ya. Iya, betul sekali. Itu baru adalah salah satu dari yang lo ajarin ya. Iya. Nah, teman-teman, kita akan nanti lanjut ke episode berikutnya. Kita akan lihat apakah Anda sebagai pemilik kos bisa meningkatkan profit Anda dengan memang memanajemenkan yang baik. Kita akan banyak belajar nanti dari Bro Iwan Herianto. Untuk teman-teman yang mau ngikutan, mau kepoin IG lo punya IG nggak sih khusus untuk ini? Atau YouTube channel atau apa? Untuk IG gue ada 2 ya, IG pribadi atas nama Iwan Herianto dan untuk yang bisnisnya di You Business Cost. Nah, untuk channel YouTube tadi, gue juga ada bikin channel YouTube mengenai edukasi bisnis cost. Itu ada di You Business Cost. Jadi bisa teman-teman juga kalau misalnya memang masih aduh kira-kira bisnis cost itu profit atau enggak sih, atau ada prospek nggak sih kalau gue masuk ke bisnis cost. Nah, mungkin bisa pelajarin lebih lanjut di YouTube channel maupun tadi Instagramnya bisnis cost tadi. Wow, jadi kalau mau lihat juga nanti akan bisa lihat banyak video-video. Bro Iwan juga rajin ngupload tentang seputar dunia kos ya. Ya, betul. Selalu ada aja ilmu-ilmu yang dia biasa di-share dan juga problem solvingnya. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, dan juga untuk teman-teman yang ingin dapetin video-video seperti ini, pengen buka wawasan tentang dunia keuangan, bisnis dan investasi, juga subscribe di Lifehack Academy dan klik tombol notifikasi supaya Anda nggak kehilangan video-video seperti ini. Nah, saya Di Ferdinand menutup episode ini bersama dengan Bro Iwan Herianto.